Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang Hari ini. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan tetap diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda pemirsa Sultan TV. Dan seperti biasa, di pagi hari ini kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat di mana beberapa waktu belakang ini lumayan cukup menghebohkan di Provinsi Banten, di mana kasus HIV/AIDS di Banten ini hingga tahun 2022 telah mencapai angka 13.670 kasus, dan jumlah kasus ini ditemukan merupakan angka akumulasi sejak tahun 1998. Namun kasus HIV/AIDS ini memang disebut seperti fenomena gunung es nih pemirsa Sultan TV. Bahkan di Banten sendiri ini kasus HIV/AIDS ini juga ditemukan di wilayah pelosok desa dan juga pegunungan. Lalu seperti apa ancaman HIV/AIDS di Banten? Nah, kita sudah bersama dengan Dr. Santoso Edi Budiono SPK selaku Sekretaris KPA Provinsi Banten. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya kembali untuk datang ke studio Sultan TV Pak Dokter ya. Oke, dan kalau berbicara mengenai beberapa pemberitaan beberapa waktu belakangan, ini mengenai lumayan cukup tingginya angka kasus HIV/AIDS di Provinsi Banten. Mungkin pandangannya seperti apa? Jadi kalau kita melihat temuan kasus itu kita harus melihat karena angka itu asalnya dari kumulatif ya, penemuan dari tahun 89 mungkin ya, 90. Jadi cukup banyak ya. Jadi kalau kita mau melihat kasus sebetulnya adalah melihat kinerjanya ya. Semakin banyak kita temukan sebetulnya kinerjanya daripada upaya penanggulangan itu semakin baik. Jadi sama seperti kalau kita menghadapi COVID, semakin banyak kita temukan kasus, sebetulnya sangat baik untuk upaya penanggulangannya itu sendiri. Jadi upaya yang pertama kali harus mencari dulu. Jadi kalau saya pikir dengan jumlah 13.000 itu sebetulnya harus kita lihat adalah temuan kasus per tahunnya. Nah, masalahnya temuan kasus per tahun itu bukan kewenangan kita, tapi itu kewenangan Dinas Kesehatan yang mengumpulkan data. Jadi mungkin kalau media ingin lebih tahu, silakan bertanya kepada Dinas Kesehatan berapa kasus temuan kasus per tahunnya. Ya, seperti itu, Mas. Jadi menarik ketika kita tahu angkanya mungkin lumayan cukup besar. Ini sebenarnya pertanda baik di mana kasus HIV/AIDS ini ibaratnya terlacak gitu ya, Pak Dokter ya. Dan ini apakah ibaratnya peningkatan sendiri nih, di mana banyak orang mulai sadar gitu untuk memeriksakan diri, atau mungkin dengan naiknya angka ini apakah pertanda juga jangan-jangan memang kasusnya semakin menyebar atau seperti apa? Iya, jadi temuan kasus itu baik dengan catatan harus ada tindak lanjutnya. Artinya orang yang sudah ditemukan harus mengakses obat antiretroviral. Karena obat antiretroviral ini yang akan mengendalikan keganasan atau kerusakan yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi virus HIV itu hanya merusak sistem imun atau merusak tentara yang mempertahankan sistem imun di dalam tubuh kita. Nah, sementara kalau ada kesakitan atau kematian bukan karena HIV tapi karena infeksi ikutan itu yang menyebabkan kematian atau kesakitan itu, atau yang sering kita ketahui sebagai kondisi AIDS itu. Dan kondisi AIDS itu bisa kita balikan lagi kepada kondisi normal kalau kita sudah kita atasi.
infeksi ikutannya, kemudian dia dari HIV aja, HIV-nya kita obatin, dia bisa normal lagi hidupnya, seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi bahwa apakah ini petanda banyak orang yang sudah menyadari, mungkin ya, mungkin tidak, karena kita punya dua pintu sebetulnya. Pertama adalah pemeriksaan sukarela, artinya orang yang merasa punya risiko datang ke layanan kemudian memeriksakan diri. Sedangkan pintu kedua adalah kewenangan yang diberikan kepada petugas kesehatan untuk mendorong orang melakukan tes. Orang-orang yang kita curigai atau orang-orang yang masuk dalam kriteria berisiko tinggi itu. Jadi itu yang terjadi, Mas. Oke. Jadi memang ada dua kemungkinan itu tadi ya. Jadi antara memang orangnya bisa saja semakin sadar gitu, atau memang upayanya yang terus didorong terus gitu ya. Betul. Dan kalau kita melihat gitu ya, angka kasus HIV/AIDS di Provinsi Banten ini mayoritas ibaratnya ini disebabkan oleh apa gitu? Ya, sebetulnya kalau mayoritas hampir sama dengan wilayah lain, yaitu hubungan seks yang berisiko. Hubungan seks berisiko itu bisa secara heteroseksual maupun homoseksual. Dan sebagai manusia yang manusia sosial tentunya, hubungan seks itu kan merupakan bagian dari kebutuhan manusia sebetulnya. Cuma yang nggak benernya itu, atau perilaku yang nggak benernya itu yang kemudian membawa penyakit itu. Jadi sebetulnya yang kita hadapi itu adalah penyakit karena perilaku sebetulnya. Kalau perilaku kita lurus-lurus saja sebetulnya nggak ada penyakit yang datang. Benar. Seperti itu, Mas. Oke, berarti apakah ini pertanda ibaratnya penularan melalui transfusi darah gitu? Ini kecil angkanya? Betul. Jadi sekitar medio 2000 itu memang penularan melalui darah yang bisa menyebabkan penularan 100%. Karena virus ini ada di darah ya. Jadi misalnya darah yang kita dapat dari transfusi darah, tapi tidak di screening sehingga mungkin mengandung virus. Tapi itu sudah tidak kita kerjakan lagi, artinya PMI sekarang sudah men-screening untuk itu. Nah, kemudian juga pemakai narkoba jarum suntik sekarang kan menurun, ininya trennya, mereka tidak lagi pakai jarum suntik. Meskipun untuk Kota Bandung katanya sekarang lagi naik lagi nih, karena remajanya ini menggunakan obat substitusi untuk ketergantungan narkoba ini digerus, kemudian pakai jarum suntik disuntikannya lagi, sehingga ini yang kemudian harus kita waspadai ke depan ya, apakah ini menjadi tren yang kembali lagi, jadi jarum suntik jadi dipakai lagi gitu. Seperti itu, Mas. Oke, nah kalau untuk jarum suntik ini bukankah karena bergantian juga? Betul, karena bergantian, atau mungkin karena kelalaian dari petugas kesehatan yang masih suka pakai jarum suntik untuk banyak orang, dan itu tidak selalu harus membawa virus HIV, tapi bisa juga sifilis, hepatitis juga bisa ditularkan melalui jarum suntik yang tidak steril. Oke, jadi kemungkinan dari jarum suntik yang digunakan berkali-kali tadi betul, itu. Berkali-kali. Oke, dan sebenarnya untuk sejauh ini dengan melihat angka yang mungkin untuk beberapa orang menilai ini angkanya sangat tinggi gitu, upayanya mungkin dari pemerintah atau mungkin juga dari KPA sendiri ini seperti apa? Jadi kalau kita bicara upaya itu kita bicara hulu dan hilir. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah upaya di hilir, di mana orang sudah terpapar, dia harus ditata laksana dengan diberikan ARV. Tapi ada usaha yang lebih dulu harus kita lakukan adalah upaya hilirisasi tadi. Jadi bagaimana kita mencegah orang tidak terpapar. Karena kalau kita lihat nyatanya antara kasus yang ditemukan dengan jumlah penduduk yang ada di Provinsi Banten ini jauh lebih banyak orang yang sehat daripada yang sakit kan. Oleh karena itu memang usaha di hilir, jadi mulai dari penyebaran informasi, kemudian gaya hidup yang sehat, terus bagaimana cara menghindari perilaku beresiko itu mungkin jadi lebih penting. Sehingga memang usaha yang kita lakukan adalah kita kerjasama dengan P&K kemarin ini dengan Dinas Pendidikan itu melakukan sosialisasi pada acara MPLS ya. Pada saat siswa mau masuk sekolah itu diberikan informasi mengenai apa itu bahaya HIV/AIDS. Juga kita mendorong supaya nanti setiap calon pengantin itu diberikan
materi-materi mengenai HIV/AIDS. Samping juga kita sedang mengusahakan juga bagaimana caranya para ibu, ya. Kenapa para ibu? Karena ibu ini harus jadi orang yang paling pertama tahu mengenai HIV/AIDS, karena nanti dia bisa mengarahkan suaminya, mengarahkan anak-anaknya supaya menghindari perilaku berisiko itu. Sehingga kita coba dari situ dulu, ya, melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat. Tetapi karena masyarakat kita beragam, ya, ada yang di desa dan di perkotaan, sehingga kita harus mengembangkan strategi bagaimana caranya melakukan sosialisasi untuk masyarakat yang masih 3T itu, yang tertinggal, terjauh, terluar, itu juga harus dipikirkan bagaimana cara memberikan informasi ini. Kalau di kota mungkin kita bisa pakai sosial media, ya. Tapi kalau yang di daerah-daerah terpencil mungkin kita harus mengembangkan metode-metode yang sederhana yang mudah ditangkap oleh masyarakat. Seperti itu, Mas. Apakah ini juga ibaratnya menjadi kendala nih untuk tim menyosialisasikan atau mungkin juga ya ibaratnya memberikan pembekalan gitu untuk wilayah-wilayah tadi? Iya, jadi kalau kita bicara infeksi menular seksual, itu rumah besar dari HIV. Jadi banyak penyakit menular seksual itu masuk dalam kelompok infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS. Nah, kalau kita bicara infeksi menular seksual, maka pendekatan yang harus kita lakukan adalah pendekatan biopsikososiokultur. Jadi biologis antara pria dan wanita sudah berbeda, risikonya pasti berbeda. Kemudian secara psikologis, ya, karena biasanya orang dengan infeksi menular seksual mendapatkan stigma, diskriminasi dan sebagainya, itu juga harus kita atasi. Belum lagi masalah yang terkait dengan budaya atau kultur. Jadi memang pendekatannya memang mungkin harus multidisiplin, ya. Jadi artinya media juga ada, mungkin ahli antropologi juga ada, ahli bahasa juga ikut di situ memikirkan strategi apa yang paling tepat kalau kita melakukan pendekatan pada masyarakat yang tinggal di daerah 3T itu. Mungkin itu, Mas, yang harus. Nah, kalau di Banten sendiri mungkin ibaratnya apakah di perkotaan juga punya tantangan atau mungkin juga kendala tersendiri? Iya, tentu sama juga. Di perkotaan juga masih punya tantangan meskipun kita punya sosial media, tapi kan persentase orang yang memperhatikan sosial media. Lalu bagaimana kita membuat sosial media yang menarik buat kalangan remaja misalnya gitu. Sehingga kita harus mengembangkan berbagai macam strategi, mungkin TikTok, mungkin IG, mungkin WA, mungkin Blast, mungkin apa segala macam lah. Jadi yang kita lakukan itu seperti dalam istilah bahasa Inggris itu through the thing. Jadi kita harus melemparkan semua yang kita punya, senjata yang kita punya gitu untuk itu. Gitu, seperti itu. Jadi segala upaya ini benar-benar dilakukan gitu ya untuk menyosialisasikan dan juga untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat. Dan mungkin salah satu hal yang menarik adalah tadi soal pembekalan kepada calon suami istri gitu. Dan ini apakah benar-benar sudah berjalan dan ini bekerja sama dengan siapa saja? Ya, kita sedang melakukan pendekatan pada dinas agama, ya, pada kanwil agama, ya. Jadi mereka sendiri juga mungkin masih belum aware masalah ini, ya. Kalaupun ada, itu belum memasukkan materi mengenai IMS dan HIV/AIDS. Nah, ini yang kita coba dorong supaya minimal sebelum mereka melakukan pernikahan itu kita berikan pemahaman dulu. Karena mereka adalah calon ayah dan ibu yang kemungkinan harus nantinya mengarahkan putra-putrinya supaya baik dari sisi medis maupun dari sisi perilakunya ini. Dan kita juga harus menggandeng mungkin pemuka masyarakat, pemuka agama yang nanti akan membimbing mereka dari sisi agama atau dari norma-norma kemasyarakatan yang harus kita lakukan apa gitu. Seperti itu. Nah, seberapa penting ibaratnya regulasi yang mengharuskan calon suami istri mungkin sebelum menikah ini harus melakukan tes terlebih dahulu gitu, tes untuk mengetahui apakah mereka memiliki riwayat HIV/AIDS atau tidak? Saya pikir itu tergantung dari komitmen kita, ya. Kalau memang semua pemimpin yang ada di daerah ini memahami masalah ini dan tahu kenapa masalah ini harus jadi prioritas, karena dampak yang luar biasanya itu, ya.
kita lihat bagaimana akibatnya kalau dalam satu rumah aja ada seorang penderita HIV. Tentunya orang serumah bisa sakit semua. Benar. Sakit dalam pengertian ikut merasakan penderitaannya, ikut repotnya, ikut segala macamnya jadi terpengaruh ya, termasuk mungkin kondisi ekonomi keluarga jadi bisa terpengaruh ya. Belum lagi dia juga harus menghadapi pandangan masyarakat sekitarnya mungkin gitu, stigma dan diskriminasi itu juga. Jadi memang nggak salah kalau Badan Kesehatan Dunia mengatakan kalau kita tidak bisa mengatasi HIV tahun 2030 itu akan jadi ancaman buat kesehatan masyarakat yang signifikan gitu. Oke. Nah, kalau untuk sejauh ini apakah masyarakat Banten masih banyak nih yang ibaratnya merasa khawatir untuk memeriksakan diri karena takut mendapatkan stigma dari masyarakat? Ya, sebetulnya gini. Jadi akhir AIDS tahun 2030 yang dicanangkan oleh Badan Kesehatan Dunia itu memang ada 3 dasar yang harus kita capai. Yang pertama, tidak ada kasus baru, tidak ada kematian karena AIDS. Dan yang ketiga, stigma dan diskriminasi. Sebetulnya dari 3 tujuan itu, yang paling berat itu adalah bagaimana mengatasi stigma diskriminasi. Karena stigma diskriminasi tidak hanya kita menyebarluaskan pengetahuan, tapi sampai ke pemahamannya. Bagaimana remaja misalnya di masa remajanya itu sudah biasa bergaul, berpacaran, lalu bagaimana pacaran yang sehat misalnya gitu. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Apa yang harus dilakukan. Nah, itu kita harus memberikan pemahaman yang benar pada mereka sehingga mereka jadi tahu tujuan dari pacaran itu apa. Karena tujuan pacaran itu harusnya menjadi lebih baik, bukan lebih jadi saling merusak atau saling memberikan penyakit dan sebagainya gitu. Oke, dan ini menarik kalau berbicara mengenai HIV/AIDS gitu ya, karena ibaratnya tidak hanya kita berbicara mengenai virusnya saja, tidak berbicara mengenai penderitanya saja, tapi juga masyarakat sekitarnya juga ini bisa menjadi salah satu hal penentu juga ini apakah kasus dari HIV/AIDS ini bisa meningkat atau tidak, dan apakah penderitanya ini bisa benar-benar bangkit atau tidak, ini sangat berpengaruh. Dan kita akan lanjutkan lagi nih Pak Dokter ya, perbincangan kita pada pagi hari ini tentang pembahasan kita soal HIV/AIDS ini. Jadi pemirsa Sultan TV tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.